teman-teman, sekarang waktunya Mathan bercerita. Sekarang kita mau cerita tentang pengalaman horor. Wow. Takut? Oh my god. Oke, jadi kita akan ceritain masing-masing pengalaman horor yang pernah kita dialamin. Siapa dulu? Dimulai dari aku dulu ya. Wow. Jadi dulu kamar aku itu ada kamar mandinya yang sekarang jadi kamar Ria. Nah, kebiasaan dari dulu sebelum tidur itu Hani tuh selalu joget-joget sambil di depan kaca. Jadi ngerti gak sih, kayak sebelum tidur tuh gue langsung gitu-gitu ya. Terus setel musik dugem gitu kan. Karena majis dulu majis. Kayak SD atau SMP deh gitu, tidur di kamar belakang tuh. Kayak sering joget-joget gitu kan. Gitu-gitu ya. Tiba-tiba itu ada suara. Dan itu tuh sebenarnya posisinya itu udah sekitar jam 12 malam atau jam 1 gitu atau jam 2. Karena emang Hani kan nggak bisa tidur ya. Jadi selalu tidur tuh larut gitu. Terus masih aja posisi joget-joget sambil goyang-goyang karena kebetulan dulu kan emang kayak ke dancer gitu ya. Goyang-goyang terus tiba-tiba ada suara gitu. Disumpah terus gue yang lagi gini-gini tiba-tiba ada langsung tarik selimut langsung tutupan, ya Allah takut gitu. Terus sampai ketiduran. Itu nggak ngerti, mungkin nggak ngerti ya apa ada hantu apa ada gimana gitu ya, apa dia tuh mau ngingetin sebenarnya udah sih gila lo ledek banget, lo udah malam gitu lo masih joget-joget gitu, lo anak disco banget emangnya gitu kan, lo anak banget gitu, hello gitu kan, lo anak dugem padahal kan jam 9 malam udah disuruh pulang. Jadi itu sih yang emang bener-bener wow gitu, gue lagi joget-joget gue dihamin gitu. Dan sekarang aku yang takut, sekarang aku tidur di situ. Sekarang aku udah jadi kamar Ria. Itu yang pertama. Terus itu kan dulu banget ya. Itu waktu aku sekitar SD atau SMP, SMA lah gitu ya. SMA ternyata masih tidur di mana? SMA masih di situ. Masih di sana ya, masih di sana. Nah, terus setelah nikah kan emang mama Hani meninggal ya. Meninggalnya itu 5 hari sebelum Hani sama Imat nikah. Nah, terus setelah nikah, Imat kan tinggal di sini di rumah Pelamunan. Jadi di di lemari meja makan itu ada susu mama gitu. Jadi dulu mama tuh minum susu diabetasol ya, diabetasol yang bungkusnya warna kuning. Bungkusnya warna kuning. Itu tuh ditaruh gitu. Jadi itu tuh lemarinya tuh nggak ada kacanya, nggak ada pintu penutupnya, jadi kayak ngeblewek aja gitu. Jadi kita tinggal naruh gitu ya. Itu suatu hari ceritanya aku lagi ngambil minum biasa kan, jadi posisinya di sini itu lemarinya, di sebelah sini itu galon air minum. Jadi kan kalau misalnya ngambil minum gini, di sini lemari kan, tiba-tiba lagi ngambil minum kan kucur aja gitu, tiba-tiba itu malam-malam posisinya. Itu tiba-tiba susu jatuh, plak. Terus cuma ngeliatin doang, terus gue kabur ke kamar dan nggak ngomong gitu, cuma diem aja ya. Terus ya sampai kamar udah aja berusaha biasa aja gitu. Nah, 3 hari setelah itu si Imat tiba-tiba masuk kamar, gitu aja di belakang itu. Bibi, kenapa? Susu mama jatuh. Aku lagi ngambil minum ya. Itu posisinya sama, Imat juga lagi ngambil minum, tiba-tiba itu jatuh. Susu tuh serius Bi. Dan ya bukan di dapur kan nggak ada udara ya gitu, yang nggak ada angin, dan juga posisinya juga namanya jadi taruh begitu aja sih, gimana gitu, tiba-tiba jatuh di atas microwave gitu kan. Dan kalaupun kita ngambil air dari galon, walaupun galon pasti itu ada itu nggak nempel gitu, galon sama rak gitu. Jadi bukan jauh, maksudnya nggak ada getaran dari galon ngegeterin. Dan kalau menaruh pun kita nggak yang di pinggir banget, pasti kan agak dimasukin ke dalam gitu kan. Dan itu tiba-tiba baru gue cerita, nih sumpah itu tadinya ada di bawah 3 hari yang lalu, aku juga lagi ngambil minum, tiba-tiba jatuh. Oh pantesan ya waktu itu baby yang ngambilin ya. Nah jadi besoknya Imat yang ngambilin, kok ini jatuh kali, ditaruh lagi di tempatnya gitu. Nah kejadianlah sama dia, itu gimana? Coba ceritain. Ya sama sih, hampir sama. Ya malam lah posisinya. Ya udah tidur, bapak udah tidur malam kan itu ya.
kita berdua sih nggak ya, jarang tidur sore lah istilahnya gitu ya, pasti jam 12, di atas jam 12. Itu posisinya juga mungkin di atas jam 12 kali gitu ya. Ya biasa gitu kan, ngambil minum ke dapur, lagi ngobrol-ngobrol di kamar sebelum tidur, ambil minum, tiba-tiba ya biasa ambil minum, lagi minum gini, tiba-tiba jatuh sendiri gitu. Langsung Tadinya lari. ya langsung lari gitu, kok ini ada apa gitu, padahal nggak ada apa-apa gitu kan. Ya parno lah, sedikit parno gitu. Akhirnya cerita gitu kan, nih ada susu kok jatuh gitu tuh. Akhirnya apa sih, kita buang ya? Iya, akhirnya kita bilang ke bapak, ya kalau bapak kan anaknya positif banget Darlin, jadi kata bapak, ya itu mah sendok cicak, kata ya udahlah ya, iyahin aja, dan akhirnya itu dibuang. Semenjak dari situ nggak ada sih yang jatuh-jatuh lagi, tapi suatu hari, jadi Hani sama Imat itu punya kebiasaan kita tuh sering bercerita tentang apapun. Jadi kalau Imat pulang, kita sering ngobrol. Kalau Imat pulang dari kerja gitu, misalnya dia pulang dari tempat usahanya kan pasti maghrib malam, sambil nemenin Imat makan, kita tuh sambil cerita tadi ngapain aja, ada kejadian apa segala macam. Nah ini posisinya di ruang makan juga guys. Jadi di sini ruang makan, di sini lemari, di sini galon. Nah posisi duduk di ruang makan itu aku posisinya ini posisi Imat. Nah di sini posisi aku. Jadi kita ngadepnya gini ya, di sini meja makan gitu kan. Tiba-tiba Imat ngeliat. Jadi dari sorot mata kalau kita duduk di meja makan itu ke arah taman ya. Kebetulan di dalam rumah ada taman yang isinya burung-burung banyak gitu kan. Sebelahnya kamar aku. Sebelahnya kamar Siria. Itu tiba-tiba Imat ngeliat apa? Apa sih, kayak jubah hitam Jubah gitu, hitam. orang sosok hitam gitu. Ya itu sih mungkin siapa tahu ya, ada emang ada di sudut apa? Sudut mata, di sudut mata sudut gitu mata kan. doang. Karena gua lagi hadap-hadapan sama ini, lagi ngobrol ini, tiba-tiba itu bener-bener lagi berdiri gitu kan, terus lewat gitu, Lewatnya kemana? lewat ke ruang tamu, Ke arah sini gitu. ke arah ini. Dan ya merindingnya bukan cuma gua gitu, merindingnya berdua. Betul, merinding sebadan-badan. Dan pada saat itu gue cuma manggil, Ria keluar, cepet keluar. Apa Karena sih, posisinya Bebe? Gitu. si bayangan itu ada di depan Ada kamar di depan dia. kamar Siria kan. Siria tuh dengan neknya gitu ya, dia keluar sambil marah-marah. Sambil marah-marah buka pintu. Apa sih, kata cepet ke sini, cepet lari ke sini. Gue tuh yang sampai gitu dong, terus Ria langsung lari, kenapa meluk? Kita tidur bareng malam ini. Nah semenjak dari situ kita kalau yasinan kadang di Bareng. seluruh ruangan kita cobain ya, kita isi ya, di kamar sini terus di sana juga gitu ya. Soalnya takut dan ya tidur bareng gitu, takut aja sih Ria nanti ditemenin. Ih, Teh, jangan gitu, geng. Jadi pas buka selimut nengok ya kan. Udah depan dia. Nah, oke, selanjutnya Apa nih? Ria, Ajis lah. Ajis. Boleh. Saya sangat epic. Oh ya udah, berarti dia dulu dia. Oke, Ria dulu. Kalau Ria, alhamdulillah di rumah ini dia nggak pernah ngalamin hal-hal goib atau semacamnya. Mungkin. Dan ya alhamdulillah aja nggak pernah ngalamin. Tapi waktu itu sempat lagi pergi ke luar kota, ke Jogja, ke kota yang aku nanti. Nah, jadi sebenarnya itu perginya 4 orang, Teteh, AA, Ria, sama Papa. Cuman waktu itu Papa nggak bisa ikut karena lagi ada urusan. Nah, Teteh itu udah pesan 2 kamar ya? Iya, 2 kamar, yang satu kamarnya itu ada 2 kasur. Nah, karena Teteh tidur sama AA, ya berarti dia tidur sendiri kan. Jadi Ria emang setiap malam itu karena takut dia suka setel TV, setel Al-Quran dari HP. Nah, tiba-tiba jadi gini, Ria kan kasurnya di sebelah sini juga ada kasur, di sini jendela, di sini TV, di sebelah kanan dia itu kamar mandi. Nah pas Ria mau tidur ngadep sebelah kanan, TV-nya nyala, itu tuh kayak ada yang gitu. Nah Ria tuh bingung kan, itu tuh antara si TV itu tuh lagi nyetel pembalap motor itu loh Teh, yang jadi tuh Ria tuh mikir apa itu gara-gara si motornya pas lagi belok tuh bunyi gitu, gara-gara di aspal gitu kan, atau emang karena ada yang gitu. Nah dari situ tidurnya jadi selang-seling, jadi kadang Ria tidur sama Teteh, nggak pernah tidur sama Ayah. Maksudnya gue yang dioper-oper, jadi malam ini tidur sama Imat, besok malam tidur sama Ria, besok lagi tidur sama Imat, udah gitu aja sampai balik. nah, itu gara-gara ada yang shoot gitu. Terus aku bilang, siapa itu? Gak ada yang jawab, ya udah tidur lagi. Udah, mama
Oke, kalau Ajis? Saya sangat epic gitu ya. Ajis ini dong nggak kelihatan Oke. mukanya. Ya. Ini terus. cerita ini sudah lama, sekitar akhir tahun 2011 Oke. di Jogja. Jogja juga nggak di rumah. Wih, nanti rumah itu Oh. epic itu. Jadi di Jogja saya, mama, Tein, Teana. Oh, ingat nggak? Itu dalam kegiatan SMA-nya Teana. Jadi saya kan ikut juga tuh sama mama, jadi ikut lah kan untuk sampingan gitu kan. Pokoknya yang antar ya yang di bawah saya ini nih, itu yang antar sama ya para suaminya lah yang antar. Terus suatu ketika saya di hotel, itu hotel jadi satu kamar tuh berlima sama senindi. Saya kan tidur di bawah. Ceritanya malam-malam, jadi mama tuh pesan nasi goreng tak apa kali satu lupa. Pokoknya udah nasi goreng datang aja tuh ya. Ada yang ngetok tuh, tok. Kata Tiana, siapa itu nya? Kata mamanya, Ibu gitu ya. Ada yang ngetok lagi itu ya, tok. Bilang Tein langsung ke pintu, jangan ke siapa-siapa, katanya nggak ada siapa-siapa katanya. Saya langsung kaget, apa sih? Lah tahu lah saya masih kecil tidur aja kan. Tahunya besok cerita tuh mama tuh, mama ada ngetok tapi nggak ada orangnya. Masa dia macan yang dikasih air keras bisa hidup malah kan nggak mungkin kan. Cuman ya itu masih keinget sampai sekarang sih kenangan itu. Apa Iman? Ini cerita di rumah saya ya. Ketika saya masih berusaha lulus pesantren, itu kan saya masih baru-baru tuh di rumah ya. Itu kebetulan tukang jahit itu juga lagi pulang, Bang Firman itu. Oke. Nah saya posisinya lagi sendiri tuh ya. Jadi saya tuh habis dari mana gitu pulang jam 8 malam lah. pulang pas bukan masuk kamar sih, pokoknya pas di ruang tamu tuh kayak ada yang lagi kencing di garasi tuh. Terus tadi Mama Ami, saya gitu aja feelingnya Mama Ami, semua tuh pasti Mama Ami. Kamar mandi dekat musola. Iya, habis itu terus ada yang kencing paling siapa lah, Bang Firman. Saya kan nggak tahu tuh Bang Firman ada apa nggak tuh ya, karena Bang Firman pulangnya nggak bilang. Saya masuk kamar gitu kan, pas masuk kamar main HP, feeling kayak rasa gak enak gitu. Terus pas mau kamar mandi airnya celong, jangan habis lagi, kenapa sih harus ke belakang gitu kan, ke belakang tuh, terus ke belakang kanan air nih kan, biasanya mah set gitu kayak ada yang merinding. Biasanya nahan air tuh ada anjing merinding tuh, biasanya paling kuat di belakang itu aroma astralnya tuh. Jadi pas saya keluar ya udah dengan air, isi air sampai jam sekitar setengah 12 lah, satu begadang main game. Pas jam setengah 12 bukan kamar asik, ada suara duduk aja. Apa itu? Keluar pintu yang samping kamar tuh kebuka dikit doang. Masa ya angin kok nggak ada geluduk gitu, nggak ada hujan. Apa ini ya, kucing, masa kucing saking kencangnya belduk gitu, masa iya sih gitu kan. Udah tutup lagi, gitu. Masuk kamar kan, ada suara lagi tuh kayak dari tangga itu mah. Jadi pokoknya jatuhnya tuk. Bang es keluar tuh ya, ya biasanya ke garasi dulu. Ke garasi motor aman, saya maling. Pas ke depan tangga tuh ada apa sih namanya, kayak kotak apa ya, perhiasan gitu tuh. Itu jatuh depan tangga itu, tak lihat kan. Kayak ada surat-surat emas itu tuh, tahun berapa itu nggak tahu tuh, nggak tahu bekas siapa tuh ya, tertutup, tahu di tangga. Saya sini, tapi kayaknya kotaknya asing, kayak nggak pernah lihat, jatuh dari atas. Tapi kayak harus mikir, duduk dulu deh di kursi panjang warna biru tuh, duduk dulu kan, kayak berasa merinding amat nih ya. Kayak nggak enak, baru pulang di pesantren beginian lagi. Kesel kan, keluar aja tuh kan. Nggak keluar sih, pokoknya takutnya ada kejadian lagi. Pokoknya udah siap keluar aja lah, motor kita keluarin motor tuh. Wah, ntar kunci cantolin tapi nggak tidur, udah main game dulu, main game. Pas jam 12 lewat aja tuh ya, jam 12 lewat, terus suara air ya Allah gitu. Tuh langsung kedengaran kuping, air nih kayak kamar mandi nih, kayak nyiram anjing tuh. Itu kedengaran kuping itu masuk itu mah. Oh, Akbar. Saya tinggal mikir apa, HP, keluar, buka pintu, tuh langsung gas motor, kan alun saya.
sumpah. Dan Alun diem aja. Kadang ngomong kayak apa sih kopi-kopi itu kan. Nah deh kayaknya tegang amat ya kan. Enggak mah biasa habis tajak balapan gitu. Si mama tuh duduk di samping kan. Dia sampai curhat ke mama kopi itu kan. Mam saya habis digangguin mam. Udah apa? Tahu mam, mama kalau saya kayaknya nggak kuat kayaknya mam. Emang mama kok segede apa gitu? Pokoknya emang gede parah tuh kata saya kan. Oleh saja sampai takut memang sama sini. Udah mending pulang katanya. Setelin aja ngaji apa katanya. Udah mama saya pulang kan. Jam 1 lewat lah, sengat di jam tuh pulang. Motor itu santai nggak ngebut ya. Pulang gitu. Saya pulang. Pindah ke rumah, lihat depan rumah nih. Pintu masih ngablah, tapi nggak ada orang masuk gitu kan. Mau masuk kayak rumahnya gimana ya, masih awam gitu dia kan. Pas ke samping tuh pantes Mang Firman nggak ada. Bahaya nih Mang Firman nggak ada. Justru kalau Mang Firman tuh nggak ada apa loh. Oh. Ada temennya. Iya. Ini ya suara mesin jet terus sampai subuh kan. Pas puasa apa lagi? Mang Firman begadang aja jadinya. Habis itu malam tuh nggak kesepian karena suara mesin jetnya itu tuh. Pokoknya saya pantes Mang Firman pulang nggak bilang lagi kan. Habis itu masuk. Soalnya apa lagi sih? Terus kan pokoknya di Rock TV ngomong kan, weh ganggu lagi, tak sembur secara gitu kan. Ngomong ganggu mah ke kamar nih, bawa kopi, tak masukin kopi lah gitu kan. Kalau mau misalkan mau bentuknya pocong tak apa kan, masuk kamar, just ngopi gitu tuh bilang, oke, guys, langsung sendiri tuh kan. Terus ke kamar lagi, masih nggak tidur, langsung nggak tidur, penasaran amat, terus gangguin lagi gitu kan. Ingat lagi kan, akhir matiin, waduh ini tantangan gitu kan. Ke belakang tuh kan, pas belakang, kayaknya pas pokoknya dia kan pintu TV tuh, kalau nginjak lantai itu tuh kayak dunia tuh berbeda, bang gitu tuh, situ tuh paling kuat situ, stamina-nya loh. Pokoknya kalau ke belakang itu perbatasan TV tuh masih aman, paling di tangga doang sih di atas. Pokoknya kalau di ke belakang sana tuh orang tuh lihat kalau ke belakang, kayak merinding tuh, padahal mau dingin enggak gitu kan, pada merinding, situ tuh, pokoknya, susah lah. Yang pertama kali ke rumah saya pasti, pulang, pasti cepat pulang gitu. Pokoknya, itu kan kejadian, baru satu kejadian ya. Panjang saya pernah bawa temen ini mbak. Itunya pas gimana matiinnya? Ya pas matiinnya dibiasakan, cuma lampu nyalain, nggak ada apa-apa. Waktu saya bawa teman 2 orang tuh kan, ngeliat ke atas gitu kan. Teman saya tuh malah ngomong, bisa diliatin, bisa nakut-nakutin aja, tapi saya nggak takut gitu kan. Bodoh, just di belakang gitu kan. Justru kasur tuh diberdiriin dis gitu kan. Nggak sukanya, ketahuan orangnya kan. Udah kamar aja, berdiriin kasurnya, dibersihin, lagi just dibuang ya, tutup pintunya, nyalain lampunya. Pokoknya dapat saran dari dia gitu kan. Ke belakang, kayak di sini mah, awalnya kuat amat ya. Mau dikuat lagi nggak? Tuh masuk ke pojok kamar lewati gitu kan. Sampai kamar baby ya? Di situ tuh, lebih kuat. Kayaknya pada ngumpul di situ tuh. Sarang gitu kalau kata di sana. Sampai sekarang lembab, kotor. Depan apa? Kotor iya, depannya itu kan tong air kayak gini nih, tong air. Kan itu kalau misalkan di kamar Tewati itu ketetesan air penuh gitu ya kan bunyi gitu tuh. Itu dekat banget karena lembab. Jadinya di situ tuh lembab lah. Jendela nggak pernah dibuka sih. Iya karena langsung itu tiang air jadinya nggak pernah dibuka. Lumut gitu basah lah. Ya lembab lah pastinya mah. Dan sekarang nggak ada lampunya lagi. Di belakang tuh susah jadi di mana ya? Ngejelasin paling efek tuh di belakang sebenarnya. Kamar ojol itu kayaknya harus di mantra gitu kayak itu. Kalau menurut saya mah gimana ya, setiap ke belakang tuh pasti lampu mati. Siapa yang nyalain, siapa yang matiin gitu kan, nggak tahu saya kan. Karena susah lah gitu ya. Sebenarnya mah harus dinajiin sebenarnya. Pernah sih saya nyetel musik box, ditaruh di meja makan dinajiin, kayaknya nggak mempan sih kayak itu. Cuman kebakar semata, hidup lagi kan sama iblis. Kebal. Kalau teman saya kalau sering ke rumah tuh pasti ngeliat segala macam, ada ini dia, ada noni Belanda segala macam. Saya mah sebenarnya nggak takut ya kejadian horor gitu. Sebenarnya mah ya cuma kejiri kadang mah ya takut amat gitu kan. Janganlah menikah aja gitu kan. Sampai-sampainya ya
takut di rumah sendirian tuh ya gitu tuh. Banyak kamarnya sebenarnya mah. Kalau kamarnya cuma dua mah nggak bakal takut, juga betah kayaknya kalau tidur sendirian juga. Kalau ini ada 9. Bayangin 9 kamar satu orang serumah. Ngurusin setan apa ngurusin apa? Nggak tahu ya. Keluar alam tuh mah. Cuman ya ini mungkinnya ya sepengalaman pribadi sih, cuman ya sering-sering ibaratnya mas setiap kamar tuh harus dibersihin sebenarnya tuh. Nggak boleh kotor ya, setan kan sukanya kotor, lembab, bau. Setan mah paling bau. Itu kesukaan setan lah di ibaratnya. Kucing Ya, bau. Sebenarnya mah setan itu sebenarnya tidak bisa mewujudkan secara asli, karena kalau kita yang ganggu mah enggak kayaknya. Kalau kita misalkan kayak uji nyali segala macam itu kan menantang kita untuk sama setan gini-gini. Ya manusia ya hanya taat aja lah gitu. Itu siapa yang duduk? Selanjutnya aku nih ya. Apa ya, yang mana dulu nih? Kejadian hal goib ya ataupun hantu, aku sih banyak banget sih. Aku kasih tahu yang di pesantren sama di rumah aja kali ya. Pesantren pernah, dulu di pesantren tuh kondisinya nggak kayak sekarang ya, udah modern, udah banyak gedung. Dulu waktu gue masuk itu di asrama gue tuh belakangnya masih sawah dan sungai. Nah, pernah malam-malam adalah temen aku namanya Agus Ali Saputra, itu orang Lampung ya. Nah, Halo dia tuh Agus. Nah, dia tuh jadi bukan temen tidur kan, sekamar itu kan ada kayaknya 15 orang kali ya sekamar ya. Cuman sebelahan lah kasurnya gitu. Dan posisinya tuh dapat, karena aku tuh datang ke pesantren itu sore gitu ya, kesorean, jadi dapat kasurnya yang di atas gitu. Sebelah-sebelahan tuh, dan sebelah-sebelahannya itu dekat banget sama jendela yang belakangnya tuh jurang gitu ya, langsung sawah gitu. Ada hutan-hutan lah. Nah, di situ suatu malam gitu kan, yang lain ya udah mulai jam tidur lah gitu ya, kita udah mau tidur, terus aku tuh lapar gitu kan, sama si Agus bikin mie. Biasalah nyari air panas dulu, kalau di pesantren kan nggak bisa masak mie tuh ya, pesantren modern. Jadi mie kita bolongin sedikit, kita kasih air tuh, tuh air panas tuh, jadinya diseduh dari dapur, megang begini gitu sampai kamar kan. Jadi ini plastiknya masih plastik si mie gitu kan, bawa ke kamar berdua masih Agus. Nyampe kamar, kita makannya di kasur, bawa piring gitu kan, sama ininya masih dipegangin gitu ya kan, karena diseduh mie lama-lama kan ini ya banyak kayak apa, matang gitulah. Nah, buang tuh air karena udah nyampe kamar kan, buang ke jendela, buang. Si Agus juga sama, karena jendelanya di situ gitu, di sebelah kasur, dibuang di situ. Dan ternyata ya udahlah, kita makan ini segala macem, tidur. Malamnya ya mungkin antara jam 2 jam 3 itu, waduh merinding. Itu yang ngedengerin ada suara tangisan cewek, itu kita berdua, karena kita berdua tuangin air panas. Jadi malam-malam dibangunin sama suara nangis, suara cewek lagi nangis. Gimana suaranya? Gitu ya, kayak suara kunti kali ya. Nah, yang terus bangun kan, di si Agus juga lagi kriep-kriep. Gus, kata gue gitu kan, Gus, kedenger nggak? Kedenger. Ih, apa ya itu, dari mana? Itu kondisi kamar semuanya sepi, pada tidur. Tua kamar ini segala macam pada tidur lah gitu ya, nggak ada suaranya. Itu ada suara itu doang, orang nangis cewek. Habis itu langsung tutup selimut kan. Nah aja, ternyata besok paginya kita berdua sakit. Makanya jadi emang kebanyakan gitu ya, yang setelah orang-orang yang habis yang secara langsung gitu ya. Kalau misalkan kayak tadi si Ajis mungkin tiba-tiba cuman firasat ataupun ada hal-hal kayak gitu kan, itu buktinya bukan diganggu gitu kan. Itu kan mungkin hanya feel gitu kan.
cuman rasanya doang. Nah kalau gua sama si Agus itu benar-benar diganggu karena guanya ngeganggu dulu gitu kan, karena gua nuangin air panas mungkin kena dia kali ya di bawah. Panasan. Nah akhirnya makanya ngeganggu. Itu kebanyakan memang orang yang setelah bersentuhan langsung ataupun diganggu gitu biasanya sakit, entah ya sakitnya macam-macam lah gitu kan. Ada yang ya diganggu itu bisa jadi sakit yang parah lah gitu kan. Banyak kan kayak pengobatan gitu, ketempelan ini segala macem. Nah sama lah kayak gitu, cuman gua mah sakitnya kayak panas, demam gitu, sehari 2 hari beres gitu kan. Mana Sama itu teman sekelas juga gitu kan, sama teman sekelas gitu. Jadi terus nggak masuk kelas berdua lagi gitu kan gara-gara itu. Terus ya di pesantren sih yang bener-bener ngerasain sampai sakit sih itu gitu tuh. Terus kalau di rumah ada sih, ini sebenarnya bukan aib bukan ya, tapi kayak lebih pengalaman pribadi ya. Semoga nanti TI-in ya gitu ya, kakak gue juga nonton lah. Ini mah bener-bener kalau misalkan zaman sekarang mah sebutannya live action kali, live action berhadapan dengan makhluk halus. Jadi dulu tuh kakak gue yang cewek yang di atas gua, anak keempat gitu, dia mau nikah. Sebelumnya tuh ya orang mau nikah kan ada aja gitu ya, apa sih hambatan ataupun ujiannya gitu kan. Kalau dia diguna-guna. Nah yang paling pertama yang dikirimin itu adalah bangkai pocong tikus. Itu real ya, bisa tanyain langsung ke Iin gitu ya. Istilahnya itu benar-benar ada realnya gitu. Tiba-tiba coba lo pikir gitu kan, ada orang di rumah gue itu selalu ada orang nggak pernah kosong lah gitu kan. Siapa sih yang bisa tiba-tiba naro bangke tikus tapi dibalut sama kain kafan gitu, kayak dipocongin gitu lah. Itu ada di atas plafon pas pintu kamar si Iin. Lo pernah lihat? Oh ya, dia pondok, saja di pondok. Pas Iin mau nikah itu beneran itu kan hadap-hadapan sama kamar itu sama gua gitu kan. Tewati kan waktu itu udah pindah gitu ya. Jadi ya face to face sama gua aja tuh kamarnya gitu kan. Nah udah itu ya diambil tuh karena kok tiba-tiba kamar si Iin gitu ya, malam nggak ada apa-apa gitu. Besok paginya tiba-tiba merinding gitu. Tiba-tiba besok paginya tuh ada bau bangke. Ya gimana sih bangke, kayak bau bangke tikus lah, nggak enak banget gitu kan. Akhirnya dicari, dibuka lemari ini segala macam, nggak ada. Ternyata lotengnya ataupun plafonnya kayak ngebercak gitu. Karena kan plafonnya putih, jadi kayak gimana sih ketetesan air, jadi ada kobangan air gitu kan. Akhirnya naik, inget tuh kasir lah yang ini. Akhirnya dia yang ngambil, disuruh sama abah kan, sana sir dikencingin, dikencingin apa dibakar gitu nggak salah. Akhirnya dibuang, dibakar gitu kan. Nah ternyata kiriman teluh itu ataupun apa tuh tadi bilangnya kiriman santet itu tuh nggak sampai situ aja. Mungkin ada orang yang istilahnya sakit hati ya, mungkin pernah dideketin sama orang terus nggak sakit hati orangnya, jadinya ngirim gitu, Iin mau nikah itu tuh ya kira-kira mau sebulan lagi apa beberapa minggu lagi lah gitu. Nah setelah itu, nah ini yang disebut live action, ada orang ngirim teluh, ngirim santet gitu kan. Itu malam-malam posisinya kayak antara jam 12 ya. Iya. Ya, jadi jam 1 atau jam 2. Nah, kita lagi teleponan. Posisinya. Jadi biasa gitu ya, dulu suka teleponan sama Hani gitu. Nah terus sama calon kakak ipar Oh iya bener. ya, sama calon kakak ipar ya, Kang Aperi gitu ya. Ya bisa tanyain sama Aperi juga tuh, dia juga, karena soalnya pas lagi teleponan sama Hani itu jadi posisinya ini jendela misalkan gitu ya, ini kasur gua nih nempel sama jendela. Oh iya. Nah gua tidur di sini, kepalanya di dekat tembok gitu, dekat jendela. Biasa kan ditutup tuh jendelanya. Sorry, itu ditutup juga gara-gara gue ya. Ya. Karena biasanya Enggak, gue jarang-jarang nutup. Padahal di Gue belakang takut kamar. kalau- Sama sih, kok tidur di situ. Iya, takut kalau lagi Belakang. video call tuh dia belakangnya jendela, barang gue Jadi- ngeliat sesuatu. Jadi rumah gue gitu ya di Kelapa 2 itu
depan ada halaman gitu kan, di belakang juga ada halaman lagi, masih luas kebon lah gitu tuh, jadi masih ini. Nah posisi kamar gue tuh paling belakang, jadi jendela tuh langsung kebon. Nah gue orangnya paling males tutup jendela karena gue mikir ya udah sih ada apa, ya udah sih ada apa gitu, udahlah gitu. Tapi kalau misalkan lagi video call sama dia tuh selalu tutup nggak jendelanya? Nah, gitu, jadi kalau enggak karena dianya nih, ketakutan. kalau enggak ganti posisi. Ya dia tuh gini banget, belakang dia jendela kan gue yang lihat langsung ya. Kalau ada pose takut Nah gue. jadi lagi pas malam itu lagi tiduran, lagi teleponan sambil tiduran gitu, itu tiba-tiba ini posisi gue lagi tiduran gitu istilahnya gitu ya. Naik ke atas. Nah tiba-tiba ada sesuatu itu bikin bulu kuduk gue dari kepala, rambut beneran ya waktu itu masih punya rambut, berdiri sampai terus, jadi kayak jalan gitu, kayak dia tuh terbang tapi slow motion. Ini nih dan antara ya ini nih taruhlah makhluk halus yang dikirim sama si seseorang itu gitu kan. Seseorang itu. Beneran tuh merinding karena itu beneran. Gue lagi teleponan, Bi, ada yang lewat. Apa Bi? Bi ada yang lewat. Nanti dulu ya, matiin telepon. Gua telepon kakak ipar gua, Aperi. Soalnya waktu itu pernah ngomong kan, gini apa? Kayaknya ada yang ngirim gini segala macem. Terus telepon Aperi itu, ini kayaknya ada yang mau ngirim malam ini gitu kan. Oh iya mat, jangan ditutup dulu. Mau nelfon dia, jadi dia juga kayaknya minta tolong sama temennya buat ngeblok gitu ya, ataupun ngelindungin Tein gitu tuh. Jadi pas malam itu nelfon Aperi juga. Jadi sampai langsung jadi dia lewat dulu nih dari atas nih, ini beneran dari kepala sampai ujung atas jempol di atas badan gua lewatnya. Slow motion itu. Jadi dia tuh mau menuju kamar si Iin, tapi kenapa dia berhenti di depan pintu kamar gua? Serius. Nah, jadi makanya nelpon Aper itu. Halo, Ima, kayaknya nih yang ngirimnya malam ini dikirim lagi gitu tuh, mau ngirim. Nah, malam itu dianya berdiri di depan pintu Ima. Orang itu ada. Ya, tapi perasaan jadi kayak ilusi putih gitu, bayangan doang gitu tuh. Tapi pas lagi tiduran begini tuh beneran kayak bayangan tuh lewat. Itu benar-benar live action gitu. Karena itu posisinya Tein semenjak kejadian bangkit itu kan bobonya. Nah, jadi semenjak dikirim. Oh iya. Semenjak dikirim sama seseorang itu ya sama Teluh juga. Jadi diputusin tuh Iin suruh tidur sama mama. Jadi kan ada ya cerita gitu, kalau misalkan kita ustadz dulu pernah ceritakan, kalau pengen lo nggak kena teluh, tidurnya tuh harus nempel sama lantai. Yang nggak tahu ya bener apa enggak ya gitu. Jadi dulu ustadz tuh pernah bilang begitu, sampai ada ustadz yang ya ini juga lah gitulah pernah bercerita kan, makanya dia tuh suka dikirimin gitu, makanya di rumah dia tuh nggak ada ranjang, jadi kasur bener-bener nempel sama ubin sama lantai gitu. Nah makanya Iin, mama gitu ya, mama tuh di kamarnya nggak pakai ranjang gitu. Kamar dia sih sebenarnya mama kan ada kamarnya gitu ya, cuman abah tidur di situ sendiri ada ranjangnya. Nah mama tidur di kamar dia gitu tuh. Jadi sama Iin di situ kasurnya nempel langsung sama lantai gitu kan. Jadi kata ustadz sih katanya biar nggak kena, tidurnya ditempel sama lantai gitu kan. Nah makanya Iin pindah tuh semenjak itu. Nah si makhluk halus ini berhenti tuh tiba-tiba tuh setelah lewat tuh berhenti di depan pintu, telepon Aperi gini-gini. Iya mat, orang temen gue juga lagi mantau nih. Iya bener, kayaknya lagi dikirim ini. Iya beneran ini orang lagi di sini gitu. Gimana sih kita punya gitu ya? Ya udah ini tunggu. Nah telepon lagi dia, Bi ada sesosok ini apa ini? Kalau nggak salah kamu lagi nge-guide ya? Di masa iya jadi malam nge-guide. Soalnya sama si Putri kamu tuh, makanya nggak ini. Oh ya udah ngobrol lagi sama Putri kalau nggak salah ya. Enggak, aku lagi di kamar ya. Lagi di kamar kali ya. Di kamar ini. Lupa lah itu. Terus telepon lagi sama dia, nanyain gimana ini. Iya, itunya masih di depan itu pintu dan gua nggak kemana-mana di situ, megang telepon sambil telepon ini. Gimana lagi ya? Pulsa mau habis segala macem. Tuh Aperinya nelpon itu kan. Itu tak liatin aja masih di situ. Akhirnya
lama kelamaan ya sekitar 5 menitan gitu ngeliatin, tiba-tiba dia hilang. Terus baru kan dia jadi matiin teleponnya, keluar tuh set, buka pintu, ini ternyata si bayangan itu lagi berdiri di depan kamarnya Iin. Ya tuh ya. Wow, lihat kayak gila gue berdiri. Beneran. Itu beneran banget itu, karena itu live action gitu. Itu beneran merindingnya nggak habis-habis, karena ngeliatin lagi merinding, lagi ngeliatin merinding lagi, sampai akhirnya tak tengok lagi si makhluk halus ini masih berdiri aja di depan pintu. Gua ke kamar mama gitu kan, ngecek Iin tidur, mama tidur gitu ya, abah tidur. Gua minta tolong sama siapa, kata gua. Ya sambil teleponan sih orangnya mbak gitu kan, gimana Iinnya, tanya Aperinya nanya gitu kan, ada masih tidur, lagi tidur gitu kan. Oh ya udah, sampai akhirnya ngeliat lagi, ih kok nggak ada gitu ya. Udah aja gitu, kayaknya sih si makhluk halus ini nyari di keliling rumah gitu kan. Akhirnya gue bikin kopi, duduk di depan pintu kamar ya, ditutup gitu kan. Udah duduk di situ, ternyata si makhluk halus lagi ini balik lagi. Orang lagi udah biasa aja ngobrol ini segala macem, ngobrolin apa ya, ngomongin seni lah gitu sama Aperi itu kan, sambil mantau gitu. Tiba-tiba balik lagi dia, nyetet berdiri lagi di situ kan, sini lagi ya, balik lagi jadi bayangannya ini. Ya udah biarin lagi di kayak entah lagi didoain apa lagi diingin lah gitu sama temennya gitu kan. Ya lama kelamaan ya sambil ngopi ini hilang sih. Cuman itu pengalaman yang nggak pernah lupa sampai sekarang juga. Kalau ketemu sama orang ngomongin hal-hal mistis gitu, hal goib, gue udah pernah ngerasain gitu ya. Padahal emang tujuannya buat ke kakak gue gitu kan, cuman malah gue yang ngerasain gitu tuh. Tapi ya udahlah, alhamdulillah pernikahannya juga lancar gitu kan, ya nggak ada hal-hal ini lagi. Cuman memang itu bener-bener ya, kalau orang mah gitu istilahnya cuman halusinasi ini, itu beneran ada mungkin orang mau ngirim teluh ataupun hal jahat tuh ya kayak gitu. Iya, bisa wujud. Karena itu ngeri banget lah gitu kan, ada tiba-tiba di perutnya ada paku apa segala macam kan. Jadi itu mungkin kayaknya yang ngirimnya gitu. Oke, segini aja cerita Matahan hari ini. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dadah!